Baiklah, selamat malam semuanya. Baiklah, jadi di sini ada Malam. Malam. ya, oke. Baiklah, jadi di sini ada dua teman saya yang bersedia untuk diwawancara mengenai komunitas K-popers. Sebelumnya boleh diperkenalkan diri terlebih dahulu. Mungkin boleh sebutkan nama, kesibukannya, apakah menjadi seorang mahasiswa semester berapa dan lain sebagainya. Silahkan. Boleh dimulai dari bintang Siapa dulu. dulu? Baiklah, perkenalkan saya Bintang Kosa Alam dari Administrasi Publik dan semester 1. Oke, silahkan Dela. Baiklah, perkenalkan nama saya Dela Eka Manik dari Prodi Pendidikan Bahasa Indonesia semester 1. Oke. Jadi kita ini sama-sama angkatan 24 ya. Memang karena sama-sama temen. Jadinya makasih banget sudah mau meluangkan waktu buat diwawancara. Oke. Jadi pertanyaan pertama, menurut kalian nih, apa yang membuat kamu tertarik untuk bergabung dalam komunitas K-pop? Silahkan dari terserah kalian mau siapa dulu. Eh, Ya, sebelumnya saya tertarik bergabung dalam komunitas K-pop karena memiliki seperti BTS memiliki pesan positif dalam lagu-lagu mereka, seperti cinta diri dalam dan penting mengejar mimpi. Oke. Selain itu, interaksi dengan sesama penggemar sangat menyenangkan dan mempererat persahabatan. Mungkin itu saja sih. Oke. Nah, kalau bagi aku ya, karena aku Mm-mm. sendiri kan udah lama tuh gabung fans artis. Nah, terakhir Mm-mm. aku kepincut sama K-pop itu gara-gara musik sama perform mereka. Nah, kan K-pop juga dikenal tuh eh mereka nyanyi terus sambil ngedance ya. Nah, terus Mm-mm. mungkin gara-gara visual dan style juga sih, Oke, style karena mereka. karena eh, apa ya, apa yang ditampilkan sama idol K-pop itu membuat kalian tertarik sama K-pop itu sendiri ya kan? Kalau boleh tahu, sejak kapan sih kalian tuh jadi seorang Ya, iya K-popers? benar sekali sih. Ya, Silakan kepada Bintang dulu. Oke, kalau aku sendiri sih, aku jadi K-popers itu pada awalnya pada era COVID. oke, Nah, era kan COVID. hmm, waktu COVID itu kan, aku tuh di rumah aja. Nah, Mm-mm. aku scroll TikTok tuh, terus ketemu deh sama-sama lagu K-pop. Ya, oke. Kalau Dela sendiri? Kalau aku, ngelek, Cok. Oke, kalau aku pada itu teman saya mengenal lagu BTS. Seperti lagu Dynamite, Spring the Day, sangat menyentuh hati saya. Dan dari situ saya mulai mendalami karya mereka dan mengikuti aktivitas seperti live streaming, mengikuti akun media sosialnya. Oke. Mohon maaf Del, tadi putus-putus. Jadi spesifiknya sejak tahun berapa gitu kamu mulai ngikutin K-pop, dunia K-pop? Ya, tahu ya. Wih, luar Oke. ya. Oh iya, bentar-bentar. Oke, teman-teman. Jadi pertanyaan pertama tadi udah dijawab semua. Pertanyaan selanjutnya, girl band atau boy band mana yang menjadi favorit kamu? Dan bisa diceritakan kenapa bisa menyukai girl band atau boy band tersebut? Silahkan. Kalau aku, kalau aku sendiri sih Hypen. Nah, Oke, Enhypen. karena mungkin selain karena visual mereka, ya mereka juga sih punya lagu yang menarik sama dance yang bagus untuk aku sendiri. Kalau di Enhypen itu sendiri ada biasnya nggak sih? Sonu, biasaku. Oh, Sonu, oke. Alasan milih Sonu itu kenapa sih? Lucu sih, gemes. Ah, lucu Vibe-nya tuh gemas. positif banget. Betul. Iya, iya, oke. Jadi kalau Dela sendiri? Kalau Aish, kalau saya sendiri sih BTS ya. Saya menyukai Mm-mm. BTS karena mereka tidak hanya berbakat dalam musik dan dance,
Akan tetapi juga karena pesan mereka yang mendalam dan inspiratif. Mereka juga sangat dekat dengan penggemarnya dan merasa lebih. Kalau Dela sendiri, biasanya di BTS siapa? RM. Biasanya itu RM. Ya, RM. Udah jelas lah. Kenapa tuh bisa ngefans sama RM? Dijadiin bias gitu. Karena Oke, karena saya mengaguminya karena jiwa kepemimpinannya yang kuat dan kemampuannya dalam menulis lirik yang penuh makna. Selain itu, RM sangat cerdas dan sering beri wawasan yang menginspirasi. Oh, berarti RM itu leader ya di grup BTS itu? Ya benar sekali, leader. Oh iya, leader. Oke. Oke, next ke pertanyaan berikutnya. Gimana sih cara kamu dalam menunjukkan dukungan kamu kepada idol K-pop favoritmu tersebut? Misalnya, apakah dengan membeli album atau mungkin ikut live streaming? Coba dijelasin, teman-teman. Bella dulu. Silahkan, Dela. Oke, kalau saya sih dengan menunjukkan membeli albumnya ada atau merchandise resmi kita aktif Oke. mengikuti live streaming mereka di platform di Weverse dan mendukung BTS di media sosial. Nah, kalau aku sendiri Hmm, ya, ngepantau mereka konsep, terus lagu mereka, dan juga ikutan live streaming lagu-lagu terbaru mereka. Dan juga tuh ngevote mereka di musik show. Nah, aku juga kadang-kadang nge-collect ini, foto. photocard. Iya, lucu banget photocardnya, guys. Photocard kayak gitu tuh biasanya harganya berapa sih, guys? Kalau boleh tahu. Berapa, Bin? Mohon maaf. Jangan ditanya, Iya, oh mahal jangan. itu. Beragam, Mahal beragam. itu. Iya, iya, iya. Boleh, boleh. Tapi apapun dilakukan ya untuk mendukung idol gitu. Iya, asal senang, asal senang. Em, Mahal-mahal nggak apa-apa, asal senang, guys. Oke, jadi next ke pertanyaan berikutnya. Apakah kamu pernah ikut dalam acara atau fan meeting dari idol kamu tersebut? Boleh dijelaskan? Pernah, pernah mimpi. Oh, Tapi ya semoga one ampun. day ya kesampaian. Oke, amin, amin. Semoga one day bisa ikut fan meeting ya. Kalau fan meeting tuh biasanya di mana sih? Amin. Ya, fan meetingnya tuh. Fan meeting bisa bisa online dan juga bisa offline. Hmm, Pokoknya kayak gitu. kalau misalnya online atau offline itu biasanya dia tuh beli tiket atau gimana sih guys? Mekanismenya bisa dijelasin? Dari misalkan nih kita beli album, terus kadang di album tuh ada kode gitu loh, Hmm, dimasukin, terus diredam. oh, di Kalau Reader. yang kepilih itu yang ikutan fan meeting. Iya. Berarti seru ya. Oke, oke. Next. Ke pertanyaan berikutnya. Bagaimana cara kamu berinteraksi dengan idol K-popmu? Mungkin misal melalui platform seperti media sosial, seperti Instagram, TikTok, atau mungkin kalian ada ikut fanbase. Ya. Kalian ngikutin dari media sosial berarti ya? Betul. Oke, ngikutin dari TikTok juga berarti. Dari Dari fanbase. Weverse, Hmm. Twitter. Oh, Weepers tuh apa sih? Weverse tuh aplikasi loh. Itu tuh aplikasi sebuah yang aplikasi. uh-uh, yang Hmm. punya idol. Mm-mm. Untuk idol sama fans itu berinteraksi. Oh, tapi dia tuh mirip-mirip kayak Instagram kah? Atau gimana? Enggak, Oh, beda ya? asli beda ya. Oke, oke, oke. Jadi di Weverse tuh cuman kayak idol gitu ya untuk para idol sama fanbase-nya gitu. Ya. Oke, next pertanyaan berikutnya lagi. Bisakah kamu mendeskripsikan perasaanmu ketika mungkin pas ngikutin live streaming idol gitu? Apa perasaan kalian? Mungkin
live streamingnya? Apakah kalian merasa lebih dekat atau gimana gitu? Boleh dijelaskan. Ada BTS itu rasa senang meskipun mereka jauh, beda antar mereka gitu. Live streamingnya mereka live streamingnya mereka tuh rasanya kedekatan dan kebahagiaan yang luar biasa sih bagi saya begitu sebagai pecinta K-popers gitu. Ya biar Mungkin kayak, kalau aku sih kurang lebih sama ya kayak Dela. mm, berarti pas di live streaming itu Hmm? kalian mungkin ada ikut-ikut komen, bilang sarangi sarangi gitu mungkin ya. Hmm. Iya, oke. Apakah kamu merasa memiliki hubungan secara emosional dengan idol favoritmu meski hanya mengikuti mereka melalui media sosial? Betul, apalagi waktu mereka foto. Lagi apa, Bin? Maaf, putus-putus tadi. Mungkin pada saat mereka upload foto atau di Instagram. Oh, jadi pas pas mereka upload foto gitu ya, bareng-bareng, kayak ngerasa dapat kabar gitu. Oke. Kalau Dela sendiri, Benar sih. rasanya gimana? Apakah ada rasa-rasa gitu, perasaan yang terjalin secara emosional sama idol K-popnya? Saya- Kalau sih dari pesan dan kesan dari yang mereka sih saya sangat menyakiti K-popers ini. Del boleh, Maknanya begitu menurut saya. Del boleh Makna diulang, dari musik itu. Del boleh diulang nggak, Del? Putus-putus soalnya. Oke. Menurut saya terhubung dari emosionalnya itu pesan dari yang musik yang mereka rilis menurut saya gitu. Oh, jadi, Maknanya itu lebih mendalam. jadi kalau Dela lebih ke misalnya pas ngedengerin musiknya gitu ya, kayak ngerasain, oh kalau lagu ini tuh feel-nya tuh kayak gimana gitu, wah feel-nya sedih atau senang gitu ya. Hmm. Oke, next pertanyaan berikutnya. Hmm, hmm, hmm. Apa yang kamu harapkan dari interaksi antara idola dengan fans-fansnya tersebut? Misalnya nih, ada fan meeting. Nah, dari interaksi tersebut, kalian ngarepin apa sih? Itu dari idol kalian, apakah kalian berharap di notice? Nah, semoga aja ya idol enjoy dan juga fansnya tuh masih tenang gitu loh, masih ngehargai masih dari idol tersebut. Ah, iya, benar, benar, benar. Sih, Kalau dari Della sendiri sama, sama kayak Bintang. sih, benar sama. Oke, next pertanyaan berikutnya ya. Putus-putus dah aku ngomong. Kalau guys, putus-putus dah aku ngomong. Connection internet Enggak, aku enggak. tadi katanya. Ya, ida, ida. Oh, tidak ya. Oke, sudah next pertanyaan berikutnya. Eh, 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 eh. Oke, sebagai seorang fans nih, menurut kamu, seberapa penting bagi seorang idol K-pop untuk menghargai para penggemar mereka? Ini dari sudut pandang kalian ya guys ya, sebagai seorang fans, yang kalian harapin dari idol kalian itu gimana sih? Seberapa penting mereka tuh dalam menghargai fans-fansnya gitu? Nodela dulu. Loh kan, Oke. Kalau menurut saya sih sangat penting ya. Penggemar adalah alasan utama mengapa seorang idol itu bisa sukses. Penghargaan dan interaksi dengan penggemar membangun loyalitas dan menciptakan hubungan yang sangat bermakna. Mungkin itu saja sih. oke, ya sih setuju sama Mondela. Fans itu kunci mereka sukses gitu lah.
selama mereka didukung sama fansnya, mereka Heeh. bakalan tetap terus naik gitu kan ya. Oke, kalau Bintang sendiri gimana, Bin? Mungkin sama ya kayak Della. Nggak bisa dipungkirin juga loh, fans K-pop tersebut yang menjadi pondasi mereka untuk kesuksesan mereka. Mm-mm, ya betul, setuju sih, benar-benar. Terus pertanyaan berikutnya, nah ini pernahkah kamu berinteraksi dengan sesama fans K-pop atau mungkin sesama bias salah satu anggota girl group atau boy group tersebut? Nah nggak sih kalian tuh kayak ketemu sama orang yang sama-sama biasnya gitu? Ini gimana ceritain tuh, gimana perasaannya? Apakah langsung bisa sharing-sharing? Oh ini si RM bisa ini gitu. Seru banget. Boleh diceritakan teman-teman? Silahkan mau Dela atau Bintang dulu. Boleh, silakan Bintang. Oke. Nah, kalau aku sering ya, apalagi waktu ketemu gitu, apalagi waktu di event-event, Hmm, event-event Bintang suka K-pop. ikut event ya? Oke, oke. Iya, norebang gitu-gitu. Oke, jadi pengalamannya gimana Nggak tuh? apa-apa sih, kan nggak apa-apa, malah seneng dong ketemu yang sesama bias gitu. Senang bisa sharing-sharing ya Ngebiasin orang gitu. yang sama. Hmm, Iya, kalau Dela sendiri? Nah, kalau saya sendiri itu berinteraksi dengan sesama ARMY itu di medial, dalam bentuk forum, biasanya di tele atau di WhatsApp. Kami berbagi pengalaman dukung BTS bersama dan membangun persahabatan yang erat. Mungkin sebagai lain berapa, kalian mana? Oke, jadi berarti dari saluran Telegram kayak gitu-gitu bisa menjalin pertemanan gitu ya kan ya? Seru, seru tau berarti. Seru sih. Emang nyari Oh, nyari teman tuh kayak dari persamaan nyari persamaannya tuh kayak misalnya sama-sama ngebiasin siapa gitu. Kayak jadi nyambung ya kalau misalnya diajak cerita gitu-gitu. Hmm. Tuh, guys. iya benar. Yo. Putus-putus dah ini. Tumpah di sini lagi hujan. Di sana hujan ada. enggak? Oh iya. Hmm. Oke. Sama baik, sama baik. Kok Palembang ada? Anjay. Beda dewe Palembang tuh. Tumpah di sini hujan. Sinyal lo hilang-hilang, please. Oke. Lanjut, guys. Lanjut, lanjut, lanjut. Nah, ini dia. Apa pendapat kamu tentang fandom wars atau perselisihan antar fans group yang berbeda? Silahkan dijawab, teman-teman. Menurut kalian fandom wars tuh apa sih? Aku ya. eh, Kalau menurut aku ya, itu dampak negatif dari termasuk ke ketegangan dan konflik antar penggemar. Nah, citra negatif itu bakal diciptain tuh dari fandom tersebut. Oh, fandom ini toksik dan ngaruh tuh ke idolnya. Gitu sih. Oke, iya sih, bener. Jadi fandom wars tuh menurut kalian eh gimana ya ngedeskripsinya? Seharusnya nggak perlu ada gitu kan ya. Kalau misal mau ngedukung Mm-mm. suatu grup itu ya udah ngedukung aja nggak usah ngejelek-jelekin yang lain gitu kan ya fandom yang lain. Oke, kalau menurut Della sendiri bagaimana? Kalau saya sih benar kata Bintang, ya saya tidak mendukung fandom wars karena perselisihan antara fan hanya menciptakan suasana negatif. Terus iya. Fan Dan biasanya kalau ada menghormati fandom wars, hukum lain. Iya harus. Del boleh diulang Del apa tadi? Oh, Putus-putus? mm-mm. Wait, wait ya. Lang, lang apa?
Del, boleh ulang nggak jawaban kau? Yang itu tadi, yang mengenai Fandom Wars. Putus-putus. Ya nggak? Oke, 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 oke. Ya, ya. Menurut saya langsung ya, langsung ya. Baik. Iya, ya. Lanjut. Menurut saya tidak mendukung vendor wars. Menurut saya tidak mendukung vendor wars karena perselisihan antara fans hanya menciptakan suasana negatif. Sebaliknya, setiap fandom saling menghormati dan mendukung satu sama lain. Mungkin itu sih harusnya ya. Mm-mm. Kalau boleh tahu, dampak dari Fandom Wars itu apa sih? Apakah misalnya hubungan antar idol kalian tuh jadi kayak dibatasin atau gimana gitu, jadi nggak bisa ngeliat interaksi mereka gitu, padahal kayak pengen gitu BTS sama Blackpink gitu kan berinteraksi, tapi gara-gara Fandom Wars jadinya mereka tuh kayak saling menghindar, takut sesama fandomnya tuh nge-wars kayak gitu, jadi wars kayak gitu. Iya nggak sih? Mungkin ya, mungkin bisa terjadi, tapi nggak tahu juga ya. Kehidupan mereka tuh di belakang emang temenan atau gara fans nih jadi jauhan gitu. Kita kan nggak tahu gimana. Mm-mm, benar-benar benar banget. Oke, jadi next pertanyaan berikutnya. Bagaimana cara kamu dalam mendeskripsikan diri kamu sebagai seorang fandom? Apakah itu mempengaruhi cara kamu melihat diri kamu sendiri? Boleh dijelaskan? Dela, Silakan Dela dulu. Bagi saya sih sebagai bagian dari fandom ARMY, saya merasa menjadi bagian dari komunitas yang besar dan suportif. Hal ini mempengaruhi cara melihat diri sendiri sebagai seseorang yang bisa berbagi dan mendukung orang lain. Itu Oke, saja. ya, benar. Bahkan nah, kalau tentang aku kalau ya aku sendiri ya, yang pendiam, introvert, ya, kenal mm, K-pop ini lebih lebih sih lah, terbang sebelum-sebelumnya. Bin boleh diulang nggak Bin? Putus-putus tadi. Oke, bentar ya, bentar. Ya, Nah, ada. wait, wait, masih putus-putus Bin. Posisinya? Ya, bentar. Ada, ada, Bentar. Din. Nah, iya, lanjut. Silakan. Nah, kalau untuk aku sendiri ya, yang mungkin aku awalnya yang dari prof banget tuh, aku ternyata nggak banyak sih dan keluar begini ya gitu. Jadi dari yang introvert ya, jadi ngerasa kayak banyak temennya gitu. Please tadi masih putus-putus, Bin. Wait, wait. Kemudian tidak tidak terekam dengan jelas kayak gitu takutnya. Soalnya jawaban kalian atau tidak kayak jawaban kalian juga kalian kalau kalian ingat sih seingat kalian meh kirim ke aku cak itu nah. Soalnya no no no. Voice note. Bukan voice, enggak usah. Voice note itu, Beb. Cak jawaban kalian cak itu nah. Tapi kalau misal Heeh. Kalau misal males, tidak apa-apa sih kalau nak itu PN. Lagi aku rangkum lagi weh. Oke? Oke. Oke. Next, pertanyaan berikutnya yo. Anak terakhir ini guys. Pernahkah kamu merasa terinspirasi dengan perjalanan hidup atau musik dari idol K-pop favorit kamu? Boleh dijelaskan dari bintang dulu deh. Nah, kalau aku terinspirasi yaitu Shout Out, kan tau nggak? Dulu putus-putus. Din, masa dapat masa dapat putusin? Nah coba, gitu gitu. Ada. Nah, nah pas kocak itu dia udah putus-putus. Pas kau ngejawab panjang-panjang lagi putus-putus.
Ajar laptop ini. Lebih ke sinyal sih gitu loh. Bentar ya guys ya. Memperbaiki sinyal dulu. Nah, coba Bin. Ada dak. Nah, kalau untuk aku sendiri ya, aku terinspirasi dari lagu Enhypen yaitu Shout Out. Kalau kalian tahu. Nah, di lirik itu kan ada three, two, one. Atau ulang, 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 ulang. Ya, enggak apa-apa. Sekarang enggak putus-putus. Lupa, Sumpah lupa. bagus. Masih ini, masih tahu. Ida, Ida, Ida. Lancar, lancar sekarang. Nah, mulai ya. Mm. Nah, kalau aku sendiri ya terinspirasi dari salah satu lagu Enhypen yaitu Shout Out. Nah, di situ tuh ada tuh salah satu lirik yang artinya hidupku tanpa kita gitu. Dari itu Bin. dengan Enhypen. Putus-putus. Ya Allah. Nah, Dangca Bentar itu ya, dia, bentar, bentar. iya, sumpah lah, Dangca itu dia tidak putus-putus. Nak ngejelaskan bagian penting tiba-tiba putus anjir. Halo, Nah, iya, itu tidak putus, tidak putus. udah. Tapi Jelasin Dela nggak? nge-freeze di aku. Oh iya, Iya, oh iya Del kok nge udah, Del. udah. Oh, oke. Dem, Hmm? silahkan dijelaskan lagi. Bergerak nih. Oh iya, iya, aman, aman, tidak putus. Nah, kalau untuk aku sendiri ya, aku terinspirasi dari salah satu lagu Enhypen yaitu Shout Out. Di mana salah satu lirik Shout Out ini kan tanpa eh, menderita. Derita. Jadi aku terinspirasi dari situ sih. Itulah aku. Iya, Bentar, bentar. Mas, dapat foto sudah ya, lanjut ya. whenever. Ya, lanjut, lanjut, lanjut. Dari lirik Kaket sih, bedin, jom aku lagi. Hmm? dari yang lirik, Hmm? yang punya jelasin lirik. Tapi Ah, kalau nak itu ulang, ulang dari segalanya enggak apa-apa. Ngejelasin kalau dari aku sendiri. Ya, silakan Bin. Ya, kita dokumentasi. Iya, iya. oke. Ada. Ya, lanjut. Aman, aman. Nah, nah, kalau untuk aku sendiri ya, aku terinspirasi dari salah satu yang hype itu Shout Out. Dan di mana salah satu lirik tuh berbunyi hidup aku tanpa kalian tuh ialah penderitaan atau menderita gitu. Nah, dari lagu itu aku terinspirasi untuk mereka menginspirasi aku untuk tetap bareng-bareng mereka dan tumbuh tuh bareng mereka gitu. Oh, berarti lagu itu tuh kayak ditujukan ke fansnya gitu ya? Ah, betul. Hmm, Untuk yes. tetap berjalan sama mereka gitu loh. Mm-mm-mm. Oke, lanjut. Kalau Dela sendiri, Kalau aku sih sering ya banyak perjuangan dari awal karir mereka tuh sangat menginspirasi bagi aku sih karena untuk tidak mudah sih itu untuk mudah menyerah lalu berkeras menjadi impian mereka itu. putus-putus. Del, connection aku ini yang nggak bagus. Wait. Iya ya. Jadi aku tidak loh Oke, oke, oke. padahal. Nah, itu lagi bagus, nah. Ah, Maju, Del. Ulang-ulang. oke, oke, oke. Kalau aku sih Kalau aku sih sering ya, perjalanan hidup BTS itu penuh perjuangan. Dari awal karir mereka itu sangat menginspirasi bagi aku. Eh, untuk
itu sih tidak mudah ya untuk menyerah. Mereka tuh tidak mudah menyerah ya itu nah. Dan selalu bekerja keras dalam mencapai impian mereka jadi idol sampai sekarang gitu nah. Ya. Aku juga pernah baca sih, katanya BTS itu dari agensi kecil gitu kan. Nah, mereka tuh bisa kayak berhasil membawa agensi mereka tuh, terus mereka tuh jadi, Iya. ya jadi boy band yang kayak rajanya gitu, sama apa sih? Kayak dia tuh ada king and queen, kayak itu nah kan. Nah, yang kingnya tuh BTS, terus queennya Blackpink, kayak itu Mm-mm. nah katanya. Iya dak? Ya, Betul betul. betul. Mm-mm. Bener sih. Terus First love aku itu pertanyaan. BTS. Oh iya, Nonton ARMY dah lah. kayaknya kayaknya segala segala Aish. segala K-popers baru tuh pasti kenalnya tuh BTS sama Blackpink gitu ya kan? Tebak Awal tebak mulanya bias pasti aku. Iya. Tebak apa? bias aku. P Tebak bias aku. Taehyung. Taehyung. Sama kayak ini, sama Oh, kan kayak ini, benar. sama kayak ini. Siapa? Taehyung nih. Taehyung. Sama Suga ada sih? Jimmy. Suga. Jimmy. Jimin. Oh, Jimmy. oh Jimin. Oh, Ngapa Ben suka Jimin? oh my God. Dancer dong. I Oh, like. dancer. Jimin dancer kah? Gak usah dimasuk. Gak usah dimasukin yang ini, Den. Iya, enggak apa-apa. Sharing dikit-dikit weh. Baca aku Oh, nih Den. ngimbangi. Iya, iya. Oke. Nah, last question guys. Last question. Sejauh mana peran para idol tersebut dalam kehidupan kamu sehari-hari? Baik dalam segi hal mood, rutinitas, atau mungkin pandangan hidup buat kamu. Mungkin abis dari ngedenger musiknya kalian jadi awalnya moodnya bete jadi terbangun gitu, moodnya jadi bagus. Boleh diceritakan? Betul. Betul. Misalkan ya lagi bad mood atau lagi sedih. Nah, kalau dengerin lagu dari idol kita tuh mungkin bisa membangun ini nggak bad mood lagi, jadi ceria, jadi gembira gitu sih. Oke. Jadi kalau misalnya, Benar. mm-mm. Oh, berarti sama ya kalian berdua? Memperbaiki mood dengerin lagu Iya, kayak benar sih. Ya, berarti, iya, Heeh. aku mau tanya, Setuju, kalau setuju. misalnya dalam sehari itu seberapa sering sih kalian mendengarkan musik K-pop? kalau aku ya, kalau aku Mm, kan pergi naik kaleng tuh ke mm, kampus. mm, Saya suka pakai headset dengerin lagu K-pop. Pulangnya mm. gitu juga. Mau tidur Tadi berarti pas pas pulang ngedengerin lagu K-pop juga berarti pas balik MK. ya dong, biar nggak boring. Coba lihat playlistnya. Adakah top Lihat, sekarang? Iya, currently bentar. currently season gitu. Currently, Currently tunggu. yang akhir-akhir ini Oh, sering nggak didengarkan. kelihatan. Boleh KG, apa sih? Di SS saya itu dah. Kirim ke aku ya, biar bisa SS. masuk ke analisis. Di Oke. mana? Di mana? Kok udah ada di aku? Hah? Apa Bin? Di mana? Biasa kan di sini nih, gal ada ini. Udah ada loh. Oh alah. Karena Hmm, kamu biasanya ngedengar itu di mana sih Bin? Di Spotify kah? Atau mungkin di YouTube Music? hmm, Spotify. Spotify. Kalau Dela, seberapa sering Del mendengarkan musik K-pop? Hah? Kalau aku sih, ya paling sesuai dengan mood sih. Paling 5 kali sehari. Oh, iya, sering itu Jo. Kadang-kadang sih, sesuai Lima dengan kali. mood. Oke, sesuai dengan Sesuai, mood. sesuai dengan, sesuai dengan. Streaming, streaming. Iya, setuju sih. Akhir-akhir ini yang didengarkan musik apa sih yang paling sering? Yang mungkin bahkan tadi lah diputarnya saya itu. Aku juga mendengarkan K-pop sih sebenarnya guys. Mendengarkan APT dari Rose, Pit, Bruno Mars. Anjir. Apa? Iya, asik Anjir. gitu. Iya, Keren. sumpah. Iya, pas beberapa jam dari rilis itu kan dengarkan cak ngerasa nyantau. Enaknya deh itu nah. Lagunya tuh. Ini pun sebelum Zoom aku tadi nyatet denger lagu K-pop. Lagu apa coba? Polaroid Love.
Polaroid Love. Apa sih lirik yang disuka? Apa sih rapnya? Itu rap yang berkesan. We go shout, shout, shout. Lirik ini yang Polaroid lo apa-apa? Mm-mm. Mm-mm. Yang Love itu. It's Polaroid like a Love. Polaroid love. Tahu dah? Udah tahu anjir. Tahu dah? Udah tahu, please. Kalau Dela sendiri, adakah lagu yang currently sering diputar? Halo guys, putus-putus udah. Ada suara Iya, mati. tadi aku putus-putus. Nah, Iya. iya, bener. Ya udah Del, coba. Eh, tadi kedengeran nggak sih pertanyaan dari aku Del? Hmm, Ya, itu patah-patah tapi.